Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertama-tama selaku hamba Allah yang amat lemah di hadapannya, marilah kita senantiasa menghaturkan puji syukur kepada Allah, zat yang maha ada. Dialah zat yang maha ada sebelum dunia ini ada. Dialah zat yang maha ada sebelum matahari dan bulan itu ada. Dialah zat yang maha ada sebelum manusia pertama baginda Adam itu ada. Dan dialah zat yang maha ada apabila dunia ini pun sudah tiada. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala yang paling mulia. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat podcast dimanapun berada, ya. Hari berganti hari, ya. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, ya. Tak terasa pada hari ini tanggal 3 April 2024 kita sudah memasuki hari ke-23 di bulan suci Ramadan. Itu artinya hadirin, tinggal menghitung hari lagi kita akan ditinggalkan oleh yang namanya bulan mulia, bulan suci Ramadan. Lantas pertanyaannya, ya. Apakah amalan yang kita lakukan selama 22 Ramadan yang telah berlalu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Apakah amalan tadarrus kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Satu pun di antara kita tidak ada yang bisa memastikan apakah amalan yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ya. Karena ada dua ketidakpastian. Yang pertama, satu pun di antara kita tidak ada yang bisa memastikan, ya, apakah amalan yang puasa yang kita lakukan selama 22 Ramadan yang telah berlalu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kemudian ketidakpastian yang kedua, ya, satu pun di antara kita tidak ada yang bisa memastikan, ya, apakah kita akan sampai pada penghujung bulan suci Ramadan. Karena kenapa? Karena kematian lebih dekat daripada kita, jamaah sekalian. Ya, sahabat podcast dimanapun berada, ya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafarin." Ya. Talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imina fi syahri Ramadan. Rasulullah menyampaikan bahwa ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Jadi bayangkan sahabat podcast dimanapun berada, ya. Mungkin kita beranggapan hanya kita umatnya Nabi yang merindukan surga. Akan tetapi ternyata ada sebuah hadis yang disampaikan langsung oleh Nabi kita bahwa ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Yang pertama yaitu talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, ya. Al-Quran merupakan petunjuk ataupun pedoman bagi umat Islam, ya. Bahkan Al-Quran itu merupakan sebuah pusaka bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ada sebuah hadis bahwa Rasulullah mengatakan, "Kutinggalkan 2 pusaka kepadamu wahai umatku. Kamu tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kamu berpegang teguh kepada keduanya." Apa itu kata Nabi? Yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat podcast dimanapun berada, hari ini tepat di bulan suci Ramadan, ya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan dikenal juga sebagai Syahrul Quran, yaitu bulannya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan pertama kali Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia serta penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil, ya. Sahabat podcast dimanapun berada, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam catatan sejarah Islam bahwa Al-Quran itu pertama kali diturunkan di Gua Hira, disampaikan kepada
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril, ya, dan pertama kali diturunkan pada bulan suci Ramadan. Kita simak satu persatu, sahabat podcast. Yang pertama, Al-Qur'an itu ya diturunkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira. Sebagaimana kita ketahui bersama, Gua Hira menjadi tempat mulia dan tempat berziarah para jamaah haji ataupun umrah ketika mereka hendak ke Mekah ataupun Madinah Al-Munawwarah, ya. Itu tidak lepas daripada karena kemuliaan Al-Qur'an, ya. Kemudian yang kedua, diturunkan pertama kali pada bulan suci Ramadan, ya. Sebagaimana kita ketahui bersama, ada 12 bulan dalam perhitungan kalender Hijriah. Bulan Ramadan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Itu tidak lepas daripada karena kemuliaan Al-Qur'an. Kemudian disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad, ya. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia di antara manusia yang termulia. Itu karena tidak lepas daripada karena kemuliaan Al-Qur'an. Kemudian melalui perantara malaikat Jibril, dari sekian banyak malaikat Jibril dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin para malaikat. Itu tidak lepas daripada karena kemuliaan Al-Qur'an. Oleh sebab itu, sahabat podcast, barang siapa yang ingin hidupnya mulia, yang ingin hidupnya sejahtera, yang ingin hidupnya tenang, maka jangan pernah untuk memuliakan Al-Qur'an. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan Syahrul Quran, ya. Amalan-amalan yang kita lakukan selama di bulan Ramadan ini itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan kita beralasan karena kesibukan, tapi kita tidak pernah menyibukkan diri untuk membaca Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, sahabat podcast, yaitu wahafizil lisan, ya. Yaitu orang yang senantiasa menjaga mulutnya, ya. Ada salah satu anggota tubuh dalam tubuh manusia. Anggota tubuh ini lunak dan tidak bertulang, ya. Apabila kita pergunakan anggota tubuh ini dengan sebaik-baiknya, maka anggota tubuh ini akan menghantarkan kita ke dalam surga. Akan tetapi ketika anggota tubuh ini kita pergunakan dengan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka anggota tubuh ini akan menghantarkan kita ke nerakanya Allah. Apa itu? Yaitu lisan, ya. Sebagaimana kita ketahui, sahabat podcast, bulan Ramadan dikenal juga sebagai Syahrul Jihad, yaitu bulan perjuangan, ya. Bulan perjuangan. Ya, di bulan Ramadan ini, ya, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa di bulan suci Ramadan tidak hanya sebatas untuk menahan rasa lapar dan haus sahaja, akan tetapi kita puasakan diri kita secara total. Mata kita puasakan untuk tidak melihat hal-hal yang dibenci oleh Allah. Apalagi mulut kita, ya. Ya, mulut kita puasakan untuk tidak melakukan atau mengucapkan kata-kata yang bisa melukai perasaan orang lain, ya. Ya. Sahabat podcast dimanapun berada. Kemudian, ya, yang ketiga, golongan manusia yang dirindukan oleh surga, yaitu wa mut'imil ji'an, yaitu orang yang senantiasa memberi makan orang-orang miskin ataupun orang-orang lapar. Ya, sebagaimana di bulan suci Ramadan ini yang kita kenal juga sebagai Syahrul Jud, yaitu bulan keikhlasan. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk secara ikhlas mengeluarkan sedikit harta kita, ya, yang dikenal dengan zakat fitrah untuk saudara-saudara kita, mereka yang kurang mampu ataupun orang-orang yang miskin, ya. Jadi bulan Ramadan ini betul-betul kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga, sahabat podcast dimanapun berada, yaitu wasa'imina fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan, ya. Ya, bulan suci Ramadan dikenal juga sebagai Syahrus Shom, ya, Syahrus Siyam, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang sangat familiar kita baca, ya, yang sering familiar kita dengar,
yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, ya. Jadi tujuan daripada puasa itu yaitu la'allakum tattaqun, untuk meraih predikat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat podcast dimanapun berada, mungkin cukup sekian kultum singkat yang kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga tadi. Sebagai kesimpulan, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah, kita tingkatkan ibadah-ibadah kita selama di bulan suci Ramadan. Sebagai penutup, saya mengutip sebuah kalimat yang sangat familiar dan sering kita baca di media sosial, ya. Yaitu, jikalau sekelas Ramadan saja tidak bisa mengubah, ya, kebiasaan burukmu, maka tangisilah dirimu. Mungkin karena pekatnya dosa yang ada dan terpatri di dalam hatimu yang senantiasa menghalangimu untuk memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.